Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaan ke-79 tahun dan momen ini menjadi inspirasi bagi para pelaku industri ekonomi kreatif, terutama industri seni visual dan media luar negeri. Melalui sebuah kolaborasi, JICAF atau Jakarta Illustrations and Creative Arts Fair dan AMLI, yaitu Asosiasi Media Luar Negeri Indonesia, merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebuah perayaan masif galeri seni luar negeri yang menampilkan 79 karya seniman visual anak bangsa di ruang publik dengan dukungan penuh asosiasi serta pemilik media luar negeri. Kolaborasi ini pemirsa menampilkan video kompilasi 79 karya yang ditayangkan secara bersamaan atau secara serentak pada pukul 17.08 waktu Indonesia Barat selama 45 detik di seluruh LED Videotron yang terdapat di ikon kota Jakarta, yaitu di Bundaran HI dan juga sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, stasiun MRT, dan bahkan di beberapa kota lainnya juga. Nah, pemutaran video secara serentak ini pemirsa menjadi momen yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan ini khusus dipersembahkan sebagai apresiasi seni dan juga perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk membahas kolaborasi yang sudah berlangsung ini, sudah hadir bersama kami di studio Chairman APMF Andi Sada, Program Director JICAF Yoga Pratama, dan Chairman of DPD Asosiasi Media Luar Negeri Jakarta, Mas Andaru Baskara. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sehat selalu, semangat. Sehat. Oke. Mas, sebelum saya ke Mas Yoga, Program Director dari program ini, kolaborasi ini, saya mau ke Mas Andi dulu. Mas Andi, bagaimana sih awalnya kolaborasi ini berlangsung dan apa misi yang dibawa? Terima kasih. Jadi kita di APMF sebagai tempat berkumpulnya para pelaku industri, terutama media, marketing, dan kreatif, selalu mengapresiasi kolaborasi. Ya. Nah, di saat yang sangat tepat di APMF, kita ketemu dengan teman-teman dari Asosiasi Media Luang dan tentunya teman-teman dari JICAF. Kita menemukan bahwa kolaborasi ini mampu memberikan impact dalam artian kekuatan sebuah media dan kekuatan kreativitasnya seperti apa. Nah, mereka berdiskusi, hasilnya adalah apresiasi seni ini di tanggal 17 Agustus kemarin, dan selama seminggu ke depan kita dapat menikmati karya seni dari mereka. Itu bukti bahwa kolaborasi media itu mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, kolaborasi itu penting ya. Nah, kalau mau bicara konsep nih, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, gimana sih konsepnya sampai bisa bikin 79 karya ditampilkan di pukul 17.08 waktu Indonesia Barat secara serentak di seluruh Indonesia? Itu gimana? Konsep awalnya sih ya kita memang pengennya ikut merayakan ya, misalnya di tanggal 17 Agustus, makanya kenapa dibuat tanggal jam 17.08 selama 45 detik gitu. Dan 79 artis itu dipilih juga untuk merepresentasikan 79 tahun Indonesia gitu. Based on konsep itu, makanya kita mengumpulkan nih langsung kayak gimana caranya ngejahit si 79 karya dari 79 artis ini untuk bisa ditampilkan di media luar ruang gitu. Makanya kebetulan sekali ya kita akhirnya berjodoh dengan teman-teman dari AMLI, dan teman AMLI juga mensupport dengan penuh konsep ini, akhirnya kita bisa berjalan bareng. Gitu. Oke, kalau kita lihat visual art biasanya ditampilkan di sosial media atau di tempat-tempat lainnya begitu ya, di pameran misalnya. Kenapa media luar negeri yang dipilih, Videotron yang dipilih, Mas? Karena mungkin teman-teman ilustrator yang kita lihat sekarang ini belum banyak terekspos ya, belum dapat stage yang proper gitu. Kita misalnya seringnya melihat teman-teman seniman itu ada di dalam ruangan dan tidak terekspos oleh publik luar. Makanya kita melihat kekuatan media luar ini bisa ngebantu teman-teman ini untuk keluar dan dilihat oleh orang banyak gitu. Oke, publikasinya semakin luas begitu ya, yang bisa mengakses. Kalau dari AMLI sendiri melihatnya bagaimana dengan adanya 79 karya ditampilkan secara serentak? Tanggapannya seperti apa? Iya, jadi pada dasarnya juga kita ini spontan, ini konsepnya spontan ya. Ya, ini spontan sekali, bisa dihitung dalam berapa hari lah. Jadi saya langsung komunikasi sama teman-teman perusahaan media luar negeri se-Indonesia, dan yang alhamdulillah berkontribusi ada 11 titik lokasi. Jadi memang kita sangat membuka terutama art di sini untuk seniman untuk berkarya
dan bentuk kontribusi untuk mengaspirasikan karya mereka melalui media alternatif di sini. Jadi media alternatifnya itu dalam bentuk LED Videotron di seluruh Indonesia. Cuman memang sekarang ini gaungnya terpusat di Bundaran HI sampai di patung pizza ya, patung Ratu Plaza. Baik. Nah, Mas Andi sebagai wadah media brand, marketer, melihatnya bagaimana sih dengan kolaborasi ini? Sesuatu yang harus selalu kita gaungkan. Ide yang ditampilkan jika disambut oleh partner yang tepat, tentunya akan menghasilkan eksekusi yang luar biasa. Kita nggak pernah membayangkan ya bahwa GCAF mampu memberikan ruang untuk seniman visual Indonesia di sebuah medium yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan karyanya itu akan tampil di layar sebesar itu. Di sisi lain, media luar ruang, teman-teman kita di AMLI mengerti bahwa media kami memiliki kekuatan. Dengan size yang sedemikian besar itu mampu menarik perhatian publik. Jadi apresiasi yang ingin dicapai oleh GCAF dapat disampaikan oleh AMLI. Jadi itu yang ingin kita bayangkan jika hal ini terjadi, dan tentunya ini sudah kerap sekali terjadi di media-media lain, baik televisi, di Metro dan di media-media lainnya. Jika ini bisa kita replicate untuk brand, media lain dan lain-lainnya, tentunya kita akan mendapatkan suatu eksekusi yang jauh lebih indah. Jadi that's what I think. Kita tahu bahwa APMF sebagai sebuah conference yang kita lakukan 2 tahun sekali, melakukan fungsinya dengan baik. Nah, itu dia ya, APMF terakhir di Bali itu ya. Iya, terakhir di bulan Mei ini jadi ruang baru untuk para ilustrator, graphic designer untuk bisa menunjukkan karya-karya mereka dan bisa ditampilkan untuk masyarakat luas. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi semuanya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Saya mau bincang-bincang lagi nih sama Mas Andaru. Mas Andaru, kita bicara soal media luar Gria. Nah, di sini kan adalah penayangan 79 karya yang sangat spesial karena serentak, dan ini yang terbesar, pameran terbesar di Videotron di seluruh Indonesia. Nah, impact-nya apa sih, dampaknya apa untuk masyarakat? Ya, memang to be honest, kita kalau misalnya melalui data yang tadi kurang lebih seminggu itu kita mengumpulkan data, itu ada 11 lokasi yang tadi saya bilang ya. Jadi ada sekitar, bayangkan, ada 11.000 meter per square atau 1,1 hektar LED Videotron itu. Kalau misalnya di rolling, ditebar itu seluas itu. Atau sekitar 134 lapangan badminton luasannya. Ya, sebesar itu. Kalau misalnya digabungkan. Karena memang ini sekali lagi belum seluruhnya medianya. Dan kita insya Allah akan komunikasi terus ya. Untuk berkelanjutan terus untuk menggabungkan campaign ini. Jadi impact-nya itu kepada masyarakat, terutama juga kepada GCAF, kepada seniman dan lain-lain untuk membuka peluang ekonomi ya, Mbak ya. Untuk supaya dia bisa mengapresiasikan karyanya, kemudian juga pada pelaku UMKM juga bisa menayangkan apresiasinya mereka. Jadi ini bisa jadi keuntungan bola salju juga untuk para seniman, bisa kemudian selanjutnya mungkin mau pameran lagi di Videotron gitu ya. Jadi ambience-nya berbeda, environment-nya berbeda. Ada berapa Videotron yang ikut terlibat di sini? Ada sekitar 230-an Videotron. Iya. Nah, kalau bicara Videotron atau media luar Gria, apa sih kelebihan yang didapatkan oleh para ilustrator atau graphic designer, para seniman ini ketika menayangkan karya mereka di Videotron? Ya, otomatis juga masyarakat juga tahu ya. Jadi memang yang setahu saya kita tahu art itu di dalam ruangan saja gitu kan. Nah, kita berikan impact exposure yang sangat kuat, sangat masif dan serentak seluruh Indonesia. Itu impact-nya. Seperti itu. Kalau menurut Mas Andi gimana nih impact-nya yang didapatkan? Ya itu tadi, kalau saya melihat ada 2 impact-nya adalah bagi masyarakat, itu adalah bisa menikmati, oh ini toh karya seniman-seniman visual Indonesia, keren-keren ya, gitu. Dan yang kedua adalah, kok saya bisa lihatnya di media luar ruang? Yang selama ini saya mungkin lihatnya di dalam dan mungkin hanya sekelibat. Kali ini
benar-benar bisa ngelihat, oh ada karyanya XYZ, ada karyanya ini gitu. Jadi itu yang ingin kita ciptakan, bahwa media dan kreativitas definitely jika dilakukan dengan cara yang strategis, mampu menyampaikan pesan untuk masyarakat. Gitu Oke, baik. Nah, ini kan ada 79 karya, 79 seniman yang terlibat. Mas Yoga, boleh dijelasin gimana kurasinya, proses kurasinya sejak kapan dan seperti apa prosesnya? Oke. Proses kurasinya sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023 ya, karena semenjak pertama kali GICAF dilaksanakan di tahun 2023, kita sudah menerima banyak karya submission gitu melalui open call. Jadi in total sampai tahun ini sebenarnya kita sudah menerima sekitar 700-an karya seniman. Wow. Tapi nggak dari Indonesia aja gitu. Jadi ada juga dari Southeast Asia sampai di luar dari Southeast Asia. Nah, tapi kita karena kebutuhannya ini 79 artis Indonesia, dan supaya kita melakukan kurasi ulang lah ya, untuk mencari 79 karya terbaik dari submission yang masuk gitu. Oke, temanya apa sih Mas kalau boleh tahu? Maksudnya untuk proses kurasi ini? Oke, temanya sebenarnya kita tidak membatasi tema-tema tertentu yang maksudnya secara visual ya, atau secara konsep gitu. Memang yang kita cari di sini adalah uniqueness, di mana setiap artis sama ilustrator yang terlibat di pameran ini harus memiliki medium yang berbeda-beda, style yang berbeda-beda. Justru semakin beragam itu malah semakin menarik gitu. Oke, semakin menampilkan warna-warni karya dari para seniman itu sendiri ya, lokal Iya, betul. pula. Lokal. Dan kita dukung dari sini, dari lokal, kemudian mendunia tentunya. Betul. Oke. Nah, aku mau tanya nih, peran APMF dalam kolaborasi ini, Mas Andi, apa sih peran dari APMF sendiri untuk akhirnya membuat sebuah kolaborasi yang sangat-sangat sangat besar gitu loh. Keren banget ya kayaknya. Tapi mungkin yang paling simpel kembali ke visi awal APMF itu sendiri, untuk mengelevate knowledge dan menjadi tempatnya berkumpul para pelaku industri, terutama dari sisi media, marketing dan kreatif. Jadi apa yang terjadi dalam satu minggu ini, galeri seni luar gria terbesar di Indonesia, saya rasa adalah impact dari APMF itu sendiri, di mana kita berhasil mengumpulkan like-minded people yang memiliki ideas dan memiliki solution. Jadi I think that's the in a very simple itu, we are connecting, kok kayak jadi iklan. Iya, we connecting ideas with solutions. Jadi itu that's the role of APMF. Hopefully itu bisa menjadi bukti bahwa, again, kita selalu berbicara tentang APMF, itu adalah media, marketing, dan kreatif. Melalui galeri seni luar gria ini, kelihatan bahwa it's not just about your everyday executions, but it can be as creative as you want. Oke, I see. Oke, kita masih berbincang lagi, kapan sih dan di mana saja, mungkin sampai kapan masyarakat bisa lihat. Nah, ini juga masih pada penasaran. Kita akan berbincang lagi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih berbincang-bincang dengan para seniman. Ya, enggak juga sih. Tapi di sini yang mewadahi para seniman untuk bisa menampilkan karya-karyanya di Videotron serentak seluruh Indonesia. Nah, Mas Yoga, saya dengar nih GICAF juga sebenarnya mau ada pameran ya di bulan September. Nah, ini apakah sebenarnya event yang sama, serangkaian, atau berbeda sih, atau bagaimana? Sebenarnya ini bukan rangkaian sih ya. Maksudnya GICAF yang nanti terjadi memang di September itu adalah eksibisi tahunannya kita yang seperti sama sebelumnya di tahun 2023. Nah, tapi yang terjadi di bulan Agustus ini memang ini benar-benar bentuk aktivasi kolaborasi antara GICAF, AMLI, dan APMF gitu. Jadi memang ini sebenarnya bisa dibilang pilot project kita lah ya gitu. Mungkin kedepannya akan ada lagi apa segala macam, tapi yang di tahun ini kita ambil kesempatannya karena pas momentumnya juga untuk memperingati 17 Agustus itu. Oke, gitu. Merayakan 17 Agustus ya intinya ya. Betul. Nah, kalau misalnya lokasinya sendiri tadi kan sudah dibahas, sebenarnya di titik-titik yang sangat-sangat exposure-nya sangat besar. Tamrin, strategis ya di MRT juga gitu. Sampai kapan sih Mas akan di masyarakat bisa lihat Videotron tersebut?
Videotronnya akan karya-karya akan terus ditayangkan di Videotron itu dari tanggal 17 Agustus sampai 25 Agustus ini nanti hari Minggu Car Free Day gitu. Mungkin kalau untuk titik-titik Mas Andaru bisa lebih detail kali ya, di mana aja gitu bisa dilihatnya. Oh ya, oke. Jadi secara gaungnya memang di Bundaran HI itu kita akan expose di situ juga, sepanjang Sudirman sampai di Ratu Plaza. Terus kemudian nggak menutup kemungkinan nanti di luar kota juga, masih dengan format yang sama. Cuman mungkin artnya kita akan elaborasi lagi ya. Jadi yang belum lihat ya pemirsa bisa ditungguin jam pukul 17.08. Bukan, yang hari Minggu. Yang hari Minggu. Kalau yang hari Minggu ini ada closing ya katanya? Ada closing, betul. Ini durasinya akan lebih panjang, selama 2 menit. Itu saat Car Free Day nanti jam 8 pagi. Jam 8 pagi, oke. Jadi yang ditayangkan di sepanjang Tamrin Sudirman. Tamrin Sudirman. Oke, kita lihat di sana ya nanti ya. Sama kita memang nggak cuma hanya di building saja ya. Jadi di situ juga di MRT juga kita tayangkan juga di situ. Jadi ya AMLI di sini perkumpulan seluruh media outdoor, out of home, dan kita menayangkan keseluruhnya itu secara bersamaan juga di 25 Agustus besok. Oke. Nah, kalau bicara soal Videotron atau media luar geria, sebenarnya trennya di Indonesia tuh seperti apa sih? Karena kalau kita lihat ya belakangan seniman-seniman berkacanya biasanya ke New York Times Square. Selalu Videotron itu yang kayak kalau udah tampil di sana tuh udah wow gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri trennya seperti apa sih, Mas? Kalau sekarang ini memang dari konvensional ke digital, dari billboard ke Videotron itu lagi masa transisi. Jadi memang semuanya dari user, dari media owner, dari asosiasi segala macam lagi fokus kepada menayangkan konten di Videotron. Jadi kita transisi digital ini juga kita ikutin juga serta-merta untuk menayangkan konten-konten yang diperlukan dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau Mas Andi lihatnya seperti apa? Saya sih ngelihatnya lebih ke teknologi dan media sebagai bentuk dari perkembangan. LED Videotron hanya akan menjadi bertambah maju, semakin menarik, dan ketika kita bicara, saya melihat mungkin Mas Andaru juga setuju di sini, nantinya mungkin di setiap kota di Indonesia itu akan memiliki landmark di mana LED Videotron adalah salah satu bagian yang penting. Jadi kalau misalnya kita bicara New York punya Times Square dan lain-lain, sekarang mungkin yang hampir ekuivalen dengan itu adalah titik-titik di Bundaran HI. Itu sudah menjadi landmark. Tentunya di sepanjang Jalan Sudirman kita sudah melihat cukup banyak titik-titik yang boleh dibilang menjadi landmark. Jadi orang bilangnya itu titik LED yang ada di situ gitu ya. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi juga akan lebih mudah untuk bagi brand untuk memasang message-nya di LED Videotron. Akan jauh lebih terukur dan lain-lain sebagainya. Jadi perkembangan teknologi dan ketersediaan media LED Videotron akan sangat membantu marketers, akan sangat membantu media agency, dan dengan contoh kreatif eksekusi yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Jikaf dan AMLI, membangkitkan semangat teman-teman dari kreatif. Hey, saya bisa melakukan banyak sekali hal kreatif dengan menggunakan LED Videotron. Dan tentunya mungkin yang tidak mungkin kita tidak sebutkan di sini, betapa dukungan atau support tidak hanya dari AMLI, melainkan dari pemilik titik media tersebut. Mereka dengan senang hati, dengan sepenuh hati melihat ini adalah contoh penting penggunaan media luar geria. Dan di luar pemilik titik, saya juga berterima kasih kepada beberapa teman-teman di brand yang melihat semangat 17 Agustus, mengangkat seniman, meminjamkan titiknya untuk kemajuan kesenian di Indonesia dan kreatif ekonomi di Indonesia. Jadi komplit ekosistem, tidak hanya Jikaf dan AMLI, tapi
the entire ecosystem of kreatif ekonomi bergerak di sini. Oke, kontribusinya juga dari pemilik media luar negeri itu sendiri juga Betul. ada terlibat di Yes. sini kontribusinya ya. Betul. Oke, terakhir harapannya, mungkin saya mau satu-satu harapannya untuk satu mungkin ilustrator Indonesia gitu ya, para seniman-seniman ini di bidang seni visual art itu seperti apa, dan untuk media luar negeri sendiri seperti apa? Mas Yoga dulu boleh? Oke, harapannya sih yang pasti ini bisa lebih masif lagi ya, seperti yang tadi Pak Andaru bilang kan, ini belum sepenuhnya ya, belum seluruh Indonesia. Ini misalnya kalau misalnya memang ini bisa lebih masif lagi, bisa didistribute ke seluruh Indonesia, pastinya ini akan membantu meningkatkan apresiasi terhadap seniman lokal juga gitu, supaya akhirnya masyarakat Indonesia bisa lebih kenal dengan senimannya gitu, dibanding harus mengkonsumsi terus seniman luar ya, padahal seniman Indo keren-keren gitu. Betul, apresiasi seniman lokal Betul, itu yang utama. betul. Oke, Mas Ya, saya agree Andaru. sih, apresiasi seniman lokal dan juga mungkin stakeholder-stakeholder lain atau pelaku-pelaku UMKM lain yang ingin berkontribusi untuk Videoton ini secara promosi segala macam. Dan saya secara pribadi appreciate kepada media owner, ke seluruh media owner di Indonesia untuk sumbangsihnya ya kepada campaign kita ini ya. Ya. Jadi untuk supaya bisa diteruskan digaungkan. Oke. Jadi harapannya itu seperti itu. Harapannya nanti akan ada next-nextnya lagi Next-nya gitu lagi. ya. Oke, Mas Andi. Ya, persis yang gue bilang. Seminggu ini memantik ya, Oke. memantik kreativitas, ide bagi teman-teman di dunia kreatif, teman-teman dari brand, dan teman-teman pemilik media luar gria Oke. untuk yuk bareng-bareng kita bikin sebuah kampanye dengan mengoptimalisasi, hopefully menggunakan seniman visual Indonesia, tapi yang jelas menggunakan kekuatan media luar negeri. Oke. Itu sih harapan saya ke Oke, depannya. semoga ya apresiasi terus diberikan masyarakat juga untuk para seniman lokal dengan karya-karyanya yang luar biasa, dan yang belum bisa, yang belum sempat melihat mungkin hari ini dan besok masih di jam 17.08 Sampai hari Minggu. dan hari Minggu Setiap- jam 8. Oke, Iya. oke, baik. Terima kasih Mas Andi, Terima kasih. Mas Andaru dan Mas Yoga atas waktunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.